Selamat siang semuanya untuk peserta didik yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap semangat walaupun MPLS-nya kalian dari rumah. Untuk itu kita lanjutkan materi kita MPLS kita hari ini tentang tata krama sekolah yang dibawakan oleh saya, Ibu Yung Musi. Keseharian saya mengajar biologi dan kedepannya kita akan berproses. Biasanya orang tua kita ya dalam keseharian, orang tua kita tuh biasanya mengajarkan ke kita bahwa kalau menerima sesuatu, baik itu dari orang yang kita kenal maupun kita kenal, biasanya kita harus menerima dengan tangan kanan. Etikanya seperti itu ya. Kemudian setelah menerima sesuatu itu, kita mengucapkan terima kasih. Jadi biasanya orang tua kita juga mengajarkan mengenai bagaimana kita berbicara yang baik, kita harus sopan dengan orang lain, kita harus beretika. Hal-hal itu kemudian dari kecil kita diajarkan dan menjadi suatu kebiasaan. Jadi sesuatu hal yang sering kita lakukan dalam keseharian kita, lama-lama hal itu menjadi kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu dalam kita kenal dengan istilah tata krama. Jadi tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kemudian tata krama itu semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Seperti itu. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari. Jadi kebiasaan itu dikenal dengan tata krama yang seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, hal-hal yang sebenarnya keseharian sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dengan teman sejawat kita atau dengan teman dalam pergaulan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi tata krama itu terdiri dari kata tata dan krama. Apa sih maksudnya dari kata tata dan krama? Ya, tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Karma berarti sopan, santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama itu berarti adat, sopan, santun, kebiasaan, sopan, santun. Jadi kalau kita lihat biasanya, apalagi di negara kita yang beragam, jangankan di negara kita, di provinsi kita sendiri, kita dari latar belakang yang beragam, memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda. Hal itu harus kita hargai. Karena biasanya seperti kalian ketahui bahwa SMA Negeri Siwalibang Ambon, kita kan berasal dari kalian para siswa, berasal dari 11 kabupaten kota, yang tentunya datang dari latar belakang yang berbeda. Datang dari latar belakang berbeda, otomatis memiliki tata krama yang berbeda, adat kebiasaan yang berbeda. Hal ini harus dihargai, sehingga kita dalam hidup dalam kondisi yang harmonis. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Jadi dalam pergaulan kita harus memiliki tata krama. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua orang berasal dari lingkungan yang sama. Orang berasal dari keluarga yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, tentu memiliki adat kesopanan yang berbeda dan itu yang harus dihargai. Misalnya, saat kita sebelum pandemi ya, orang Indonesia biasanya saat bertemu, bersalaman, berkenalan, kita berjabat tangan. Kalau mungkin di lingkungan lain seperti mungkin orang Korea, orang Jepang, mereka akan saling menundukkan kepala. Hal-hal itu karena adanya apa? Tata krama kebiasaan dalam lingkungan pergaulan mereka dan itu harus kita hargai. Kemudian yang kedua adanya tata krama berkenalan. Yang sudah saya sampaikan tadi ya, masing-masing orang berbeda. Orang Indonesia saat berkenalan, mereka akan menjabat tangan dan menggoyangkan tangan mereka. Itu bukti bahwa mereka sangat menerima orang lain. Beda halnya yang tadi saya sampaikan di lingkungan lain-lain, misalnya kayak seperti Jepang, justru mereka akan menundukkan tangan dalam berkenalan. Kemudian tata krama bertamu. Tentunya kalian pasti tahu ya, dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Saat kita bertamu ke baik itu lingkungan keluarga kita maupun orang lain, kita harus memiliki tata krama bertamu. Misalnya, tidak bertamu saat orang rumah sudah masuk masa istirahat, misalnya di jam 12 malam, jam 1, itu tidak sopan. Kemudian saat bertamu mengetuk pintu,
memberikan salam. Hal itu yang sering dilakukan sehari-hari. Bagaimana aplikasinya di asrama di sekolah? Tentunya kalau kalian sudah datang di SMA Siwa 5, sudah berproses di asrama, kalian memiliki kamar-kamar tersendiri, dan kalian tentunya akan harus menghargai teman saat ingin berkunjung ke kamar teman, misalkan ingin konfirmasi mengenai jadwal pelajaran, ingin konfirmasi mengenai tugas, ingin meminjam buku pelajaran dan sebagainya. Kalian harus memperhatikan tata krama bertamu. Tata krama bertamu salah satunya tadi mengetuk pintu, menyampaikan salam, apakah mengganggu teman dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tata krama berbicara. Orang dalam berbicara tentu harus memperhatikan lawan bicaranya. Tidak memotong saat orang menyampaikan sesuatu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian saat orang berbicara, menatap orang dengan baik. Kemudian tidak terlihat ogah-ogahan menanggapi orang saat berbicara. Kemudian yang kelima, tata krama berpenampilan. Tentunya apalagi di SMA Siwa 5, kalian akan disampaikan oleh kesiswaan, bidang kesiswaan tentang tata krama berpenampilan. Karena di SMA Siwa 5 biasanya salah satu contohnya menggunakan seragam yang rapih. Jadi kalau seragamnya harus lengkap atributnya, harus menggunakan topi, harus menggunakan dasi, menggunakan kaos kaki, hal-hal itu harus diperhatikan. Kita lanjut, bagaimana sih caranya berkomunikasi, berbicara yang baik di lingkungan sekolah? Ini hal yang penting untuk para peserta didik sekalian mengetahui. Yang pertama, berbicara harus menatap lawan bicara. Tentunya adat kebiasaan kita di Ambon, Maluku, saat orang berbicara kita harus menatap lawan bicara kita. Itu membuktikan bahwa kita itu care atau peduli dengan apa yang orang sampaikan. Misalkan saat guru berbicara dengan kalian, tentunya kalian harus memperhatikan apa yang disampaikan guru. Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk tata krama berbicara. Kemudian yang kedua, suara harus terdengar jelas. Suara terdengar jelas bukan berarti membentak, tapi menegaskan apa yang kita sampaikan. Jadi saat kita bicara dengan teman, kita harus suaranya jelas tapi tidak membentak. Saat kita bicara dengan guru, kemudian kita menyampaikan hal-hal misalkan dalam PBM, proses belajar mengajar, kita bicara juga harus jelas tapi tidak konteksnya yang membentak. Kemudian yang ketiga, kita gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Walaupun itu teman sekelas kita, teman sekamar kita, atau teman sebangku kita, tentu kita harus ramah dan sopan. Bukan berarti setiap hari kita duduk dengan dia, misalkan ya, kalau kalian sudah berproses SMA Siwa 5, kalian harus memperhatikan tata bahasa. Oh, tata bahasa ini dapat saya sampaikan ke teman saya sebangku. Oh, ini saya hanya bisa sampaikan ke kakak kelas. Oh, tata bahasa ini bisa saya sampaikan ke guru. Tentu berbeda. Berbeda saat kita menggunakan tata bahasa, berbicara dengan teman sekelas kita, dengan kakak kelas kita, dengan guru kita, tentu bahasanya berbeda. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh para siswa sekalian. Jadi, komunikasi berbicara ini, terutama di sekolah, ini hal yang sangat penting dan peserta didik sekalian harus betul-betul memahami. Kemudian, jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Jangankan di sekolah ya, kalian pasti paham di rumah saja saat kalian berbicara dengan orang tua kalian, tentu kalian tidak akan gunakan suara yang tinggi. Begitupun juga kalau kalian berkomunikasi dengan orang luar, apalagi dalam lingkup pendidikan di sekolah. Cara berbicara dengan guru tidak bisa menggunakan suara yang tinggi. Dengan teman sejawat kalian saja, dengan teman sebangku kalian saja, kalian tidak boleh menggunakan suara yang tinggi, apalagi dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang kelima, pembicaraannya mudah dimengerti. Jadi biasanya presenter-presenter, orang yang membawakan acara, mereka selalu menggunakan pembicaraan yang jelas. Begitu juga para siswa. Diharapkan para peserta didik dapat menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti. Yang keenam, memberi ekspresi wajah dan murah senyum. Jadi di SMA Siwa 5 ini biasanya kita saling menyapa, itu salah satu budaya sekolah kita. Kita sering sapa tentunya dengan wajah yang ramah dan murah senyum. Itu akan membuat orang lawan bicara kita menjadi lebih baik dalam kita berkomunikasi. Yang ketujuh, gunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar.
tentunya saat kita berbicara dengan teman ataupun dengan kakak kelas ataupun dengan guru-guru kita, tentu kita akan menunjukkan harus adanya gestur tubuh, gerakan tubuh yang wajar, gerakan tubuh yang sopan, seperti itu. Bukan beraksi walaupun kita berbicara dengan orang lain dan kita menganggap bahwa orang lain itu salah, terus kita menunjukkan sikap sombong, itu sama sekali tidak benar. Tunjukkan sikap yang gerakan tubuh yang sopan dan wajar saja. Kemudian ke-8, jujur. Dalam sebuah pergaulan, dalam hal ini juga dalam lingkungan sekolah, kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Dan saya yakin betul bahwa semua siswa, semua guru di SMA Siwa 5 sangat menyukai siswa yang memiliki karakter jujur. Hal itu sangat penting, karena dengan kita bersifat jujur, bersikap jujur, berkata jujur, bertingkah laku jujur, orang di luar sana dan orang-orang sekitar kita akan dapat menjadi orang yang menyenangkan buat kita. Jika kita tidak jujur, tentu kita tidak akan disukai, baik itu teman kita ataupun orang sekitaran kita. Mereka tidak akan menyukai orang yang tidak jujur. Karena jujur juga merupakan bagian dari penilaian juga dan pada mata pelajaran tertentu. Ya, seperti itu. Ada kalanya siswa yang malas bikin tugas, kemudian mengcopy paste tugas temannya. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak jujur. Ada kemudian ada siswa yang menemukan uang temannya tidak dikembalikan lagi ke temannya. Itu bukan perilaku yang tidak jujur. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Tentunya kalian sudah beralih dari masa SMP ke SMA. SMA merupakan jenjang menuju kedewasaan, sehingga diharapkan kalian menghilangkan sifat kemanja-manjaan dan sifat yang kekanak-kanakan, karena sudah berubah lingkungan hidup kalian. Kalian juga akan menemukan teman-teman yang dalam pola pemikiran akan lebih dewasa dari kalian. Dalam hal ini misalnya kakak kelas kalian, guru-guru kalian di SMA. Tentunya kalian juga harus mempersiapkan diri untuk membuang sifat-sifat manja yang ada di rumah. Kemudian adalah menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Tentu hal ini harus diperhatikan. Kalian tidak mungkin memanggil guru dengan sebutan nama kecilnya. Harus digunakan panggilan misalkan marganya. Kemudian teman itu kita harus memanggil dengan sebutan yang paling baik. Yang paling baik yang disukai dia. Bukan panggilan yang kemudian menjelek-jelekan teman. Teman tentu tidak akan nyaman berteman dengan kalian. Seperti itu. Yang ke-11, menerima segala perbedaan pendapat. Jadi bahwasannya jangankan kita di lingkungan sekolah, di rumah saja, kamu dan mungkin kakak kamu, saudara kamu, adik-adik kamu tidak memiliki pandangan yang sama dalam sebuah persoalan. Tidak mungkin kalian melihat sebuah objek kemudian berpikir semuanya sama. Pasti ada perbedaan pendapat. Padahal kalian adalah saudara kandung. Begitupun juga di lingkungan sekitar. Kalian harus menerima, menghargai pendapat orang lain. Sehingga kemudian jika kalian merasa tidak nyaman, bangunlah sarana-sarana berdiskusi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ke-12, jangan sering memotong pembicaraan orang dan mendominasi kecuali keadaan tertentu. Ya, ini adalah salah satu etika yang sangat penting. Saat orang berbicara, dengarkan dulu apa yang orang itu sampaikan, sehingga kamu dapat menangkap maksud dari pembicaraan tersebut. Kemudian tidak terkesan mendominasi atau menggurui dalam proses pembicaraan. Mendominasi bisa dalam kondisi tertentu, misalkan kalian saat kemudian debat, ada materi debat dalam bahasa Indonesia, misalkan debat dalam bidang-bidang OSIS, bisa mendominasi saat kemudian moderator memberikan kalian kesempatan berbicara, kalian akan mendominasi pembicaraan. Namun dalam pembicaraan yang lain seperti diskusi pertemanan, sebaiknya jangan memotong pembicaraan orang lain dan mendominasi. Kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya tata cara komunikasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon dalam pergaulan kita sehari-hari. Seperti kalian sudah ketahui bahwa di SMA Negeri Siwa 5 Ambon itu adalah sekolah asrama. Jadi di sekolah asrama itu dapat dilihat bahwa warga SMA Siwa 5 Ambon itu ada kepala sekolah. Seperti sekolah yang lainnya ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada pegawai tata laksana. Namun kita juga memiliki orang-orang yang bekerja di bidang pengolahan makanan atau yang menyediakan makanan untuk kalian. Mereka-mereka yang bekerja di catering. Kemudian adanya juga security yang seperti saya
nanti akan sampaikan juga, diinformasikan mungkin di bidang lain bahwa sekolah kita bermitra dengan Batalion 733 yang mereka merupakan tentara yang menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian ada satpam dan juga lainnya. Kesemuaan itu tentu memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, dari lingkungan pergaulan yang berbeda, dari asal daerah berbeda, suku bangsa yang berbeda, sehingga kebiasaan di SMA Siwa 5 itu kita kenal ada salam, senyum, sapa, sopan, santun. Di SMA Negeri Siwa 5 Ambon sangat mengedepankan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jadi saya berharap nantinya kalian setelah datang ke SMA Siwa 5 Ambon, yang kalian harus lakukan yang pertama adalah senyum dan menyapa, baik itu guru, kepala sekolah, pegawai tata laksana, orang catering, maupun bagian keamanan dan satpam dan sebagainya. Oke, bagaimana sih cara berbicara dan berkomunikasi yang baik dengan menjaga etika pergaulan yang baik di SMA Siwa 5 Ambon sebagai berikut. Pertama, menghormati dan bersikap santun terhadap guru. Tentunya ini adalah hal yang wajar ya. Kalian di rumah saja dituntut harus menghormati dan bersikap sopan kepada orang tua kalian. Jadi sebenarnya bersikap sopan dan hormat itu bukan saja untuk orang yang lebih tua. Ke saudara kalian yang lebih muda juga harus bersikap sopan. Kemudian yang kedua, hormati dan taati peraturan sekolah. Yang kedua, hormati dan taat pada peraturan sekolah. Hal ini akan disampaikan nanti oleh bidang kesiswaan, bagaimana tata caranya kalian hidup di SMA. Dan yang kedua, hormati dan taat pada peraturan sekolah. Ini akan disampaikan oleh bidang kesiswaan mengenai tata krama kalian selama di sekolah. Bagaimana peraturan-peraturan di SMA Negeri Siwa 5 Ambon berpenampilan, kemudian mengenai sanksi dan poin-poinnya. Kalian akan dapatkan informasinya sangat banyak dari bidang kesiswaan. Kemudian karena kalian sudah tahu ya bahwa kalian ada rekrutan dari 11 kabupaten kota yang tentunya memiliki perbedaan, baik itu dari suku, agama, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Hal itu harus kalian hormati dan hargai dan tidak boleh membeda-bedakan status tersebut. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga adalah belajar yang baik, harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Yang kelima, jangan bersikap sombong, sok tahu, tapi bersikaplah jujur dan rendah hati. Yang keenam, jika berdebat dengan teman, jangan ingin menang sendiri. Kemudian peduli, berpakaian rapi, membina hubungan harmonis, dan jaga kebersihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tata krama ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian boleh menyampaikan pertanyaan. Selamat siang, terima kasih.